Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 430. Jangan menyerah saudara laki-laki. Kulit Lin Yu di samping juga menjadi serius, dan dia memutar telinganya, mendengarkan dengan penuh perhatian pertanyaan yang ditanyakan Xiao Manru adalah apa yang ingin dia tanyakan. Dan dia juga berpikir dengan Xiao Manru di dalam hatinya, menebak bahwa luka He Zizen pasti luka tembak atau pecahan dari bola meriam yang menembus ke tubuh, dan sangat mungkin dia menderita banyak luka. Namun yang mengejutkan mereka, pria berpangkat Letnan Jenderal itu berkata dengan sungguh-sungguh, dia menderita luka pisau. Totalnya ada 5 luka, tetapi tidak ada yang ada di bagian vital. Di antaranya adalah 2 lengan, 1 perut, dan punggung. 2 tempat. Ketika dia mengatakan ini, Xiao Manru dan Lin Yu tidak bisa membantu tetapi terkejut. Xiao Manru mengetahui keahlian suaminya, tetapi dia dipukul oleh tangan yang tak terkalahkan di pasukan khusus pada awalnya. Bagaimana mungkin orang lain bisa melukainya dengan pisau dari jarak dekat? Lin Yu terkejut karena ini, dan keterkejutannya jelas lebih kuat, karena dibandingkan dengan Xiao Manru, dia tahu lebih banyak tentang kekuatan He Zizen. Lagi pula, He Zizen adalah orang yang memuji dewa perang. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia begitu kuat. Orang itu ditikam 5 kali. Setelah Xiao Manru kaget, dia beruntung. Untungnya, tempat di mana suaminya terluka bukanlah titik kuncinya. Namun, dia sepertinya menyadari sesuatu dalam sekejap, dan berkata dengan heran, "Ketua, karena bagian yang terluka bukanlah titik kunci, mengapa hidupnya dalam bahaya?" "Ini karena kondisi lukanya agak rumit," jawab Letnan Jenderal dengan malu-malu. "Lebih spesifiknya, kita harus menunggu hasil pemeriksaan dokter keluar." "Apakah itu infeksi luka?" kata Xiao Manru penuh semangat, panik. Bisa dipahami, Letnan Jenderal itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Bahkan, dia tidak mengetahui situasi spesifiknya, karena dokter tidak memahaminya, dan dia perlu menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Dengan air mata berlinang, Xiao Manru menatap suaminya yang terbaring di ranjang rumah sakit melalui kaca, dan berbisik, bolehkah aku masuk dan menemuinya?" "Manru," kata dokter, "sekarang tidak bekerja." He Zikin mendesah ringan. "Lalu, aku bertanya-tanya seberapa sakit hatinya dia." Xiao Manru mengepalkan tinjunya, menoleh, dan dengan penasaran bergegas ke Letnan Laksamana dan bertanya. Bahkan dia sudah bisa menebaknya tanpa bertanya. Sebagian besar berkaitan dengan tugas suaminya. Tugas yang dilakukan suaminya setiap hari sangat berbahaya. Jika tidak hati-hati bisa saja terjadi kecelakaan. "Oh, ini. Kakak ipar, aku turut berduka untukmu." Sebelum Letnan selesai berbicara, sesosok muncul dari tangga, dia dengan cepat berlari dan berlutut di depan Xiao Manru dengan embusan, menundukkan kepala dan menangis dengan keras. Lin Yu dan yang lainnya tidak bisa menahan tercengang, mereka tidak memperhatikan orang ini sebelumnya. Saya melihat pria ini mengenakan seragam kamuflase, dengan rambut dicukur abis, dan perban tebal melilit kepalanya, pada saat yang sama tangan kirinya diplester putih tergantung di lehernya, dan pergelangan tangannya juga dibalut kain kasa. Sangat ketat, dan sangat halus, bagian atasnya agak kemerahan, jelas ada darah yang keluar. Melihat ini, Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menghirup udara, dan ternyata seluruh tangan kiri orang ini hilang. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, ada sedikit kepanikan. "Kamu adalah..." Xiao Manru tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia melihat pria itu. Dia tidak melihatnya, jadi dia tidak bisa menahan sedikit terkejut, dan kemudian dengan cepat melangkah maju untuk membantunya. "Adik ipar, sial, aku membunuh kaptennya." Pria itu menundukkan kepalanya dan tidak bermaksud untuk berdiri, wajahnya penuh rasa bersalah. "Ketua,
Ini, Xiao Manro bertanya dengan heran bahwa beberapa biksu Zhang Er bingung. Dia dari Kamduri Gelap, bawahan Zizen. Letnan itu berkata dengan wajah tenang, kode namanya adalah Fierce Tiger. Kamu panggil saja dia Tiger. Meski pria ini adalah bawahan Hezizen, namun Letnan Jenderal tidak mengungkapkan nama asli harimau ganas itu karena kerahasiaan Kamduri Gelap. Oh, ternyata itu kakak macan. Cepatlah, bangun dan bicara dulu. Xiao Manro menyedot hidungnya dan menahan air mata untuk membantu Huzi berdiri. Mendengar bahwa Huzi adalah rekan seperjuangan kekasihnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit ramah. Bagaimanapun, inilah orang yang menemani suaminya sejak lahir sampai mati. Huzi berdiri, kepalanya tertunduk dan ekspresinya kesakitan. Kakak Huzi, ceritakan apa yang terjadi. Xiao Manro bertanya, menahan kesedihannya. Sehari sebelum kemarin, Kapten dan saya punya rekan seperjuangan yang keluar untuk menjalankan misi. Kami berhasil menghabisi beberapa musuh dan menyita sejumlah material ilegal. Namun, saat kami sedang mengangkut material kembali, kami tiba-tiba menemui penyergapan api di jalan. Kami bertiga langsung saya melawan dan mengusir mereka. Saya menemukan buronan penting di antara kerumunan, jadi saya mengusirnya. Kapten berkata bahwa saya akan memberi saya waktu 5 menit, jadi saya tidak bisa menangkap siapapun dalam waktu 5 menit, jadi saya segera mundur. Huzi menundukkan kepalanya dan berkata dengan gemetar, pelarian itu sangat licik dan berlarian, tapi dia tidak bisa menyingkirkanku karena aku sangat ingin menangkapnya sehingga aku tidak mau membiarkannya kabur seperti ini. Mengetahui bahwa waktu yang dibutuhkan oleh kapten telah berlalu, saya terus mengejar, karena saya perkirakan hanya perlu 5 menit lagi untuk menangkapnya. Nanti seperti yang saya bayangkan, saya akan mengejarnya dalam waktu kurang dari 5 menit. Aku berada di belakangnya, tapi saat aku hendak mengulurkan tangan dan menangkapnya, sesosok tubuh hitam tiba-tiba muncul dari pohon di atas kepalaku, menendangku ke tanah. Ketika dia mengatakan ini, pupilnya tiba-tiba membesar, wajahnya sedikit pucat, dan para dewa juga menunjukkan kepanikan yang tak terkatakan. Lalu, Xiao Manro bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemudian dia mencabut semua senapan dan pistol saya dengan kecepatan sangat cepat, dan saya melawannya dengan belati militer. Saya pikir saya bisa mengalahkannya dengan mudah, tetapi kekuatan orang itu terlalu besar. Kecepatannya juga sangat cepat, dan dia tidak setingkat denganku. Skillnya hampir sebagus Captain He. Wajah Huzi pucat, dan dia gemetar. Sebenarnya dengan kemampuannya, dia tidak mengambil beberapa putaran. Bisa membunuhku, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Inilah yang kusadari ketika kupikirkan nanti. Dia sepertinya tidak ingin berurusan denganku sama sekali, tapi ingin menggunakanku untuk menarik kapten keluar. Tujuannya adalah pemimpin tim. Ketika dia mengatakan ini, tubuhnya gemetar tak terkendali, dan rasa penyesalan dan rasa bersalah yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika dia mendengarkan kapten pada saat itu, semua ini tidak akan terjadi. Saya bertarung dengan orang ini sekitar 7 atau 8 menit, dan kapten bergegas. Melihat situasi ini, dia ikut bertarung tanpa penjelasan apapun. Huzi mengenang, sambil berkata, ketika kapten datang, kami akan segera. Dia memiliki keuntungan, tetapi pada saat yang sama, dua pria berpakaian hitam seperti ini tiba-tiba melompat dari pohon. Masing-masing juga memiliki pisau pendek di tangan mereka, dan mereka sama kuatnya. 3 orang kami mengepung kapten dan saya dalam pengepungan. Saat ini, kapten dan saya menyadari bahwa kami terjebak dalam perangkap. Sebenarnya, itu mungkin untuk melarikan diri dengan kemampuan kapten, tetapi bagi saya, saya terluka parah. Begitu suara itu jatuh, air matanya yang besar jatuh, dan dia tidak bisa menahan, dan menangis lagi di depan semua orang. Dia tahu bahwa dia telah membunuh kapten. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka semua tersentuh. Mengapa mereka dikagumi oleh semangat heroik,
dan pada saat yang sama tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas harimau. Mereka semua adalah tentara, jadi mereka secara alami dapat menghargai perasaan Huzi, bahkan Huzi hanya berusaha untuk menangkap buronan, dan dia telah melipat tangan untuk ini, dan karir militernya akan berakhir. Jika Anda harus menyalahkannya, Anda hanya bisa menyalahkan pembunuh yang kejam dan licik. Oke, kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Xiao Manru tidak tahu kapan ada dua garis air mata di wajahnya, tapi dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya dan menghibur Huzi dengan suara rendah. Bahkan dia mengetahui sebelumnya bahwa itu adalah penyergapan, dia masih akan sangat terburu-buru untuk menyelamatkan. Dia telah bersama He Zizhen selama bertahun-tahun, dan tentu saja paling tahu temperamen He Zizhen. Kapanpun, dalam keadaan apapun, keledai yang keras kepala ini tidak akan pernah melepaskan saudaranya. Bagaimana dengan ketiga orang itu nanti? Lin Yu terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tiga orang akan bisa menyakiti He Zizhen seperti ini, dan itu masih pada premis bahwa Huzi adalah seorang asisten. Ya, apa yang dia gunakan di dalam hatinya itu sepele, karena dia tahu bahwa dengan kemampuannya sendiri, 7 atau 8 pasukan khusus belum tentu menjadi lawannya bersama. Jadi dia benar-benar tidak menyangka bahwa 3 orang bisa menyakitinya begitu parah. Itu hanya bisa menunjukkan bahwa ketiga orang ini terlalu kuat. Ketika semua orang melihat Lin Yu mengajukan pertanyaan, mereka semua menatapnya dengan rasa ingin tahu. Baru kemudian para jenderal melihat wajah Lin Yu dengan jelas, mereka tidak bisa tidak menatap, dan mereka tampaknya menemukan bahwa penampilan Lin Yu persis sama dengan He Zizhen ketika dia masih muda, dan melihat bahwa Lin Yu ada di sini lagi bersama Xiao Manru, Letnan Laksamana sebelumnya segera. Terkejut, kamu? Apakah kamu anak Zizhen? Haha, ketua, Anda salah paham. Dia bukan anak dari saudara laki-laki kedua saya. Dia berasal dari Qinghai dan tidak ada hubungannya dengan keluarga He kita. He Ziqin segera berdiri dan tidak sabar untuk menjelaskan, dia baru saja tumbuh bersama saudara laki-laki kedua saya ketika dia masih kecil. Beberapa memang mirip, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, sebenarnya mereka tidak terlalu mirip. Setelah dia selesai berbicara, dia mengerutkan kening dan menoleh dan melirik Lin Yu. Dia tidak berharap Lin Yu mengikutinya. Tapi saya pikir itu benar-benar seperti itu. Letnan di samping melirik Lin Yu dan tidak bisa menahan nafas. Xiao Manru tidak bisa membantu tetapi gemetar ketika dia mendengar ini, berpikir bahwa He Jiarong benar-benar akan menjadi putranya sendiri, bahkan jika dia tidak bisa bertahan kali ini, dia setidaknya bisa memiliki seorang ratu. Apa yang kamu pikirkan? Dia langsung memarahi dirinya sendiri, menenangkan pikirannya, lalu menoleh ke Huzi dan bertanya, Huzi, Tuan. Dia hanya bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana dengan 3 orang yang menyerangmu? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.